Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta sekalian. Terima kasih telah dapat meluangkan waktu untuk hadir pada acara edukasi gizi yang bertemakan anemia pada ibu hamil hari ini. Semoga selalu diberi kesehatan pada saat pandemi seperti ini ya Bu Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vina Rahmatika. Saya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Prodi Ilmu Gizi. Kemudian tujuan diadakannya edukasi ini adalah untuk berbagi ilmu dan menambah pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil, serta para peserta dapat mampu memahami dan menjelaskan kembali isi materi yang saya sampaikan hari ini. Lalu pokok-pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada materi hari ini yaitu yang pertama, pengertian anemia pada ibu hamil, yang kedua penyebab anemia pada ibu hamil, yang ketiga yaitu faktor resiko terjadinya anemia pada ibu hamil, yang keempat tanda dan gejala penderita anemia pada ibu hamil, yang kelima akibat yang disebabkan anemia pada ibu hamil, dan yang terakhir yaitu penata laksanaan dan pencegahan anemia pada ibu hamil. Mohon disimak dengan baik ya. Sebelum memulai materi, saya ingin bertanya, adakah yang dari ibu-ibu di sini, adakah yang tahu apa itu anemia atau hal-hal yang berkaitan dengan anemia pada ibu hamil? Silahkan jika ada yang tahu dan ingin memberikan pendapat, boleh dinyalakan mic-nya dan sebutkan namanya. Saya Kavina, nama saya Kurnia Jayati. Iya, silahkan Ibu Kurnia. Menurut saya kalau misalnya anemia itu dia kekurangan darah ya, dan dia tuh biasanya menyebabkan lemah letih lesu lunglai. Itu nggak sih Kak, kayak yang di iklan-iklan itu? Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu Kurnia. Jadi ibu-ibu benar kata yang dikatakan seperti Ibu Kurnia bahwa anemia itu adalah kekurangan hemoglobin dan akibatnya terasa lemah, letih, dan lesu. Selanjutnya untuk lebih jelasnya saya akan menyampaikan materi inti. Di edukasi hari ini, yang pertama yaitu pengertian anemia. Apa sih anemia itu? Anemia adalah keadaan di mana kadar hemoglobin yang menurun di bawah batas normal. Di bawah batas normal itu kadar normal hemoglobin adalah 11 gram per desiliter. Jika angkanya di bawah 11 gram per desiliter, maka ibu tersebut dikatakan anemia. Hemoglobin tersendiri adalah suatu senyawa protein yang membawa oksigen di dalam sel darah merah menuju seluruh jaringan tubuh. Anemia sering dialami oleh ibu hamil karena selama masa kehamilan produksi darah ibu berfungsi untuk menyangga pertumbuhan janin dalam perut. Selanjutnya, penyebab anemia pada ibu hamil. Yang pertama itu ada pola makan ibu hamil yang terganggu diakibatkan rasa mual yang sering terjadi. Biasanya disebut morning sick ya, yang mual saat pagi hari selama proses kehamilan terjadi. Yang kedua itu rendahnya cadangan zat besi pada ibu hamil akibat menstruasi atau pendarahan besar pada ibu hamil. Yang ketiga, kebutuhan zat besi yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan janin. Maka semakin besar pertumbuhan janin, semakin banyak ibu membutuhkan kebutuhan zat besi di dalam tubuh. Yang keempat yaitu asupan zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu kurang banyak.
Selanjutnya yaitu bagaimana sih kita dapat mengenali tanda dan gejala ibu hamil yang anemia. Faktanya, prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia mencapai 48,9%. Ini merupakan data dari Riskesdas 2018. Jika kita melihat dari angka ini, maka angka ini termasuk tinggi dan cukup mengkhawatirkan karena hampir setengah dari ibu hamil mengalami anemia di Indonesia. Kemudian tanda dan gejalanya itu yang pertama ada wajah, terutama bagian kelopak mata, lidah, dan bibir tampak pucat. Yang kedua, mata seperti berkunang-kunang. Yang ketiga, terdapat tanda 5L, yaitu lesu, lemah, letih, lelah, dan lalai. Yang keempat, kadar Hb dalam darah kurang dari 11 gram per desiliter. Kemudian yang terakhir yaitu sering merasakan pusing. Ini merupakan tanda dan gejala umum anemia ibu hamil. Selanjutnya yaitu ada faktor risiko terjadinya anemia pada ibu hamil. Yang pertama yaitu ada usia ibu. Usia ibu yang beresiko terkena anemia pada ibu hamil yaitu berkisar umur usia ibu muda ya, kurang dari 20 tahun dan juga ada yang beresiko berusia lebih dari 35 tahun. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan ibu. Mengapa tingkat pendidikan ibu menjadi faktor risiko terjadinya anemia? Dikarenakan apabila pendidikan ibu rendah, maka kemungkinan ibu kurang dapat mendapatkan akses informasi mengenai apa itu anemia dan kurang memahami akibat dari penyakit anemia itu sendiri. Yang ketiga yaitu frekuensi kehamilan. Frekuensi kehamilan itu menjadi faktor risiko karena semakin sering seorang wanita melahirkan, maka semakin besar risiko kehilangan darah dan berdampak pada penurunan kadar Hb. Yang keempat yaitu jarak kehamilan. Sama seperti frekuensi kehamilan, apabila jarak kehamilan dekat dengan anak selanjutnya, maka beresiko kehilangan darah dan menurunnya kadar hemoglobin. Yang terakhir yaitu status kurang energi kronik atau bisa disebut KEK. Faktor risiko ini, ibu hamil itu menderita kekurangan gizi. Timbulnya masalah gizi pada ibu hamil seperti KEK ini biasanya dari keadaan sosial, ekonomi, dan biososial dari ibu hamil dan keluarganya pula, seperti tingkat pendidikannya, tingkat pendapatan, konsumsi pangan, asupan pangan, umur, dan lain-lainnya. Bisa dari berbagai faktor. Selanjutnya yaitu akibat anemia pada ibu hamil. Yang pertama yaitu melahirkan bayi prematur. Yang kedua, mengalami depresi setelah melahirkan. Yang ketiga, membutuhkan transfusi darah jika kehilangan darah yang banyak selama proses persalinan. Yang keempat, pendarahan setelah persalinan. Selanjutnya, kekurangan cadangan besi, abortus, bayi cacat bawaan, kematian janin, dan lebih parahnya adalah kematian ibu. Pembahasan terakhir yaitu penaktalaksanaan dan pencegahan anemia. Bagaimana sih apabila ibu hamil ingin tidak terjadi anemia pada dirinya atau bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama yaitu mengkonsumsi tablet tambah darah. Pemberian suplemen zat besi sedikitnya 1 tablet selama 90 hari berturut-turut selama masa kehamilan. Yang kedua yaitu diet tinggi zat besi. Pilih bahan pangan yang tinggi akan zat besi, folat, vitamin B12, dan vitamin C. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah untuk melihat hemoglobin dan kadar hematokrit. Apakah dalam batas normal atau kurang dari batas normal. Yang keempat yaitu meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi.
makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan makanan hewani dan bahan makanan nabati. Makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Ini merupakan contoh bahan makanan yang kaya akan zat besi. Ada daging ayam, daging sapi, hati ayam, telur, seafood, sayur-sayuran, buah-buahan, dan segala macam lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu konsultasi dengan dokter. Konsultasikan pada dokter mengenai porsi makan dan jenis makan yang dapat dikonsumsi selama kehamilan untuk mencegah anemia. Mengapa konsultasi dengan dokter ini perlu? Karena porsi makan setiap orang itu berbeda, sesuai dengan berat badan dan sesuai dengan apa yang makanan yang ia sukai. Jenis makanan terkadang pada ibu hamil mempunyai pantangan akan jenis makan atau alergi pada jenis makanan. Maka dari itu konsultasi dengan dokter perlu dilakukan. Sekian cukup materi anemia pada ibu hamil yang saya sampaikan. Selanjutnya saya buka sesi diskusi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom dan saya akan mempersilahkan peserta untuk bertanya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi anemia pada ibu hamil yang saya berikan? Oke, silahkan kepada Ibu Salsa untuk memberikan pertanyaannya. Gini Mbak, kan saya mau kan di pada materi Mbak itu terdapat gejala umum anemia ya. Nah, apakah ada gejala khas yang dialami ibu hamil saat menderita anemia? Baik Bu Salsa, bagus untuk pertanyaannya. Jadi gejala pada anemia itu bermacam-macam ya, tergantung siklusnya sudah seberapa lama dan seberapa parah. Untuk gejala umumnya tadi sudah saya sampaikan, dan gejala khasnya yaitu seperti kuku menjadi rapuh dan menjadi cekung sehingga mirip seperti sendok, permukaan lidah menjadi licin dan mengkilap, adanya peradangan pada sudut mulut sehingga tampak sebagai bercak berwarna pucat keputihan, dan nyeri saat menelan. Jadi tergantung dengan berapa parah sudah terkena anemia dan berapa lamanya. Begitu Ibu Salsa. Apakah dapat dimengerti? Ya, terima kasih banyak ya Mbak. Iya, selanjutnya dipersilahkan kepada ibu-ibu peserta sekalian untuk bertanya. Silahkan kepada Ibu Resah, berikan silahkan mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya, pada saat pencegahan anemia, kita sebaiknya mengkonsumsi vitamin B12 dan vitamin C. Di makanan apa aja sih yang kita dapat menemukan kandungan tersebut, dan kira-kira apa fungsinya gitu? Baik, untuk pada pencegahan anemia itu kita bisa mengkonsumsi vitamin B12 dari ikan tuna, ikan salmon, hati sapi, telur, susu, dan daging ayam. Kemudian untuk vitamin C itu kita bisa dapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran seperti daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk, dan nanas, dan lain sebagainya. Untuk fungsinya sendiri, untuk vitamin B12 itu fungsinya untuk melepaskan folat sehingga dapat membantu pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Kemudian untuk vitamin C itu dapat membantu penyerapan zat besi. Begitu Bu Resa. Terima kasih. Iya, baik.
Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya lagi? Silahkan kepada Ibu Betari, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Tadi kan ini ya Bu, saya mau nanya. Tadi tuh ada penjelasan tentang pemberian tablet darah. Nah itu tuh ada perbedaannya nggak sih kayak buat pencegahan sama yang sedang pencegahan pada ibu hamil sama yang sudah melahirkan? Salah, bukan. Pencegahan pada ibu hamil dan juga ibu hamil yang sedang mengalami anemia. Baik, jadi menurut saya untuk mengkonsumsi tablet tambah darah untuk pencegahan dan sudah terjadi anemia itu berbeda. Untuk yang pencegahan itu sebaiknya mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama 90 hari. Kemudian jika yang ibu hamil yang sudah mengalami anemia itu berikan tablet tambah darah 2-3 kali 1 tablet per hari. Dan disarankan untuk tetap minum tablet zat besi sampai 4-6 bulan setelah persalinan. Begitu Ibu. Bu Betari, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih ya Mbak. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Jika berhubung sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, maka diskusi tanya jawab ini saya akhiri. Mohon maaf kepada peserta apabila materi saya kurang lengkap atau kurang beberapa hal yang saya masukkan. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan diadakannya edukasi ini, sesuai yang saya sebutkan di pertama kali, yaitu peserta mampu memahami dan menjelaskan kembali mengenai anemia pada ibu hamil. Saya akan menanyakan beberapa materi di edukasi hari ini. Oke. Untuk yang ingin menjawab, silakan langsung nyalakan mic-nya ya. Nanti saya akan menanyakan soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan anemia pada ibu hamil? Silakan yang dapat menjawab, aktifkan mic-nya. Silakan kepada Ibu Rizko. Jadi yang saya tahu anemia itu adalah keadaan di mana kadar hemoglobin yang menurun di bawah batas normal dengan kadar normalnya itu 11 gram per desiliter. Baik, betul sekali jawaban Bu Rizko. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu apa penyebab anemia pada ibu hamil? Silahkan yang dapat menjawab. Saya. Ya, silakan Bu Izah untuk memberikan jawabannya. Ya, yang pertama pola makan ibu yang terganggu, yang kedua rendahnya cadangan zat besi pada ibu hamil, yang ketiga kebutuhan zat besi yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan janin, yang keempat ada asupan zat besi yang dikonsumsi untuk ibu hamil kurang banyak. Baik, jadi itu merupakan benar jawabannya Ibu Iza, itu merupakan penyebab anemia pada ibu hamil. Kemudian soal yang ketiga yaitu apa saja sih tanda dan gejala penderita anemia pada ibu hamil? Silahkan
Untuk yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, aktifkan mic-nya. Vina. Iya, silahkan. Izin menjawab. Kalau tanda-tandanya itu adanya dia merasa pusing, terus lalu ada 5 tanda L itu yang lemas latilis lunglai, lalu kadar HB-nya di bawah normal yang 11 gram per desiliter. Terus yang satu lagi dia lidah dan wajahnya dan bibirnya itu pucat. Benar ya, Bu? Ya, betul sekali Ibu Kurnia, itu merupakan gejala umum penderita anemia pada ibu hamil. Soal selanjutnya yaitu apa akibat anemia pada ibu hamil? Ini bisa disebutkan 5 saja karena kalau semua terlalu banyak ya. Silahkan kepada yang bisa menjawab, aktifkan mic-nya. Silahkan kepada yang ingin menjawab dan aktifkan mic-nya. Saya ingin menjawab. Baik, silakan Ibu Maulidah. Jadi akibat anemia pada ibu hamil itu yang pertama itu ibu mengalami pendarahan, lalu kekurangan cadangan zat besi, bayi mengalami prematur, kematian janin, dan kematian ibu. Benar sekali, itu merupakan 5 akibat dari anemia pada ibu hamil. Dan untuk soal terakhir yaitu bagaimana kita mencegah dan penata laksanaan anemia pada ibu hamil. Silahkan yang dapat menjawab, aktifkan mic-nya. Baik, kepada Bu Rizko lagi ya, silahkan. Jadi untuk pencegahan anemia pada ibu hamil, yang pertama mengonsumsi tablet tambah darah, terus yang kedua diet tinggi zat besi, terus yang ketiga pemeriksaan darah, dan yang keempat meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi. Yang kelima ada konsultasi ke dokter. Oke. Semua sudah menjawab pertanyaan post-test dengan baik. Alhamdulillah materi edukasi gizi yang disampaikan dapat difahami dengan baik. Baik, untuk penutup acara pada hari ini, saya akan memberikan kesimpulan pada materi yang saya berikan hari ini, yaitu anemia pada ibu hamil dikatakan anemia itu apabila kadar hemoglobin pada ibu hamil di bawah 11 gram per desiliter. Akibat-akibat dari ibu hamil dapat berakibat fatal, yaitu bayi lahir prematur, kematian ibu, bahkan kematian janin itu sendiri. Kemudian faktor resiko bermacam-macam, ada usia ibu, frekuensi kehamilan dan jarak kehamilan, kemudian pendidikan ibu dan sebagainya. Kemudian penata laksanaan dan pencegahan ibu hamil itu ada 5 yang baiknya dilakukan, yaitu mengkonsumsi tablet tambah darah, mengkonsumsi makanan vitamin B12 dan vitamin C, kemudian konsultasi dengan dokter, makan makanan yang bergizi, serta mengecek kadar hemoglobin dan hemokrotit. Sekian materi edukasi yang saya berikan pada hari ini. Semoga ibu-ibu peserta semua dapat memahaminya dengan baik, dan mohon maaf apabila saya terdapat kekurangan kata atau kesalahan kata atau kata yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semua. Mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu kembali dan dapat berdiskusi kembali ya. Semoga
Sehat selalu semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.